Salah satu barang yang lumayan lagi rame dibicarakan di forum-forum sekarang yaitu Truth Ear Gate, dimana buat gue memang gak heran dia banyak dibicarain. Karena dia menarik banget, satu dari packagingnya sendiri yang very anime-like, dan gak bohong, secara ilustrasi ini keren banget. Dan juga housing dari IM-nya yang tembus pandang, lu bisa ngeliat driver di dalamnya. Jadi ya, emang gak bohong, ini menarik. Di foto, di packaging, ataupun IM-nya menarik. Tapi gimana kah suaranya? Itu yang bakal gue bahas lebih dalam kali ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk keluaran terbaru dari Truth Ear untuk level early budget di sekitar 300 ribuan. Truth Ear Gate, yang juga merupakan successor setelah mengeluarkan Truth Ear Hola. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Tapi sebelumnya, thank you dulu untuk Intinium Indonesia yang udah mengirimkan unit review ini ke gue untuk di-review. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih mengenai Intinium Indonesia, ini adalah toko online dan juga offline sekaligus distributor resmi yang bawa berbagai brand besar masuk ke Indonesia, seperti Truth Ear ini, Moondrop, Hi-Fi Man, dan berbagai brand lainnya seperti Vio segala macam juga. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung aja cek untuk katalognya, ada di link Tokopedia yang gue kasih di description di bawah. Dan juga kalau kalian mau datang sendiri ke showroomnya, mereka punya showroom offline, yes, gue kasih Google Map link di description di bawah. Jadi kalian bisa coba langsung di tempatnya berbagai produk-produk, dan tentunya ini semua sudah bergaransi resmi. Gak bohong, secara tampilan ya ini menarik banget. Karena dia plong banget ya sih, ini drivernya benar-benar kalian bisa kelihatan. Bahkan dari pin, dual pinnya sini, lalu internal wiring yang nempel ke drivernya, sampai bagian-bagian yang agak di lamnya ini loh yang masih kelihatan, yang buat gue sebenarnya nggak terlalu bagus dilihat mata ya. Entah estetikanya bagus atau buruk tergantung mata kalian, buat gue ini menarik, kayak menarik pandangan. Apaan tuh kok tembus pandang begitu? Lalu kemudian untuk bahan housingnya sendiri sebenarnya nggak terlalu berasa berkualitas, ini masih berasa plastik sekali dan cukup ringan. Untungnya filternya bukan filter yang cuman kayak secara kayak kertas doang gitu. Ini masih berasa lumayan karena kayak pakai bahan mungkin aluminium. Lalu untuk ear tipsnya sayangnya juga agak berasa murahan di sini, kayak potongannya kurang rapih di bagian sininya nih, kayak di sininya agak kurang rapih, masih ada sisa-sisa sedikit. Dan juga bahannya ini nggak terlalu lengket ya, buat gue B aja sih. Dan juga si ear guide-nya ini cuman kayak gini doang, dia nggak terlalu bisa dibentuk. Tapi anehnya buat gue, secara kabel ini somehow kelihatan dan berasa berkualitas. Dia kayak di sleeving pakai bahan plastik, tapi sangat-sangat lentur dan ringan. Ini bener-bener lentur banget bahannya. Jadi aneh, housingnya nggak terlalu berasa berkualitas, tapi kabelnya buat gue bagus. Kualitas untuk ini ya, kelenturan serta feels-nya di tangan. Ini dapat ada yang mic-nya. Ini mic-nya seperti ini doang sih. Ya biasa, post play di tengah, lalu minus plus untuk volume di atas bawah seperti ini. Dan ini sedikit zoom ini untuk otaknya yang buat gue apakah budget dari housingnya ini untuk ilustrasinya yang sekeren ini? I don't know, tapi ilustrasinya sih nggak bohong, keren banget. Dan gue nggak tahu ini apakah ini maskotnya Truth Ear, karena gue nggak terlalu perhatiin ya Truth Ear punya maskot dan siapa namanya. Nah sayang ini secara ergonomi, walaupun emang kabelnya nggak bohong, berasanya enak banget. Ini ringan dan gampang dibawa kemana-mananya, nggak berasa berat, nggak berasa microphonic juga. Cuman masalahnya lebih ke ear tips bawaannya yang sama nggak terlalu cocok sama kuping gue. Jadi gini, kalau misalnya gue pakai ini, si Truth Ear Gate ini yang di bagian kiri itu mesti udah harus masuk banget. Jadi kayak gue rada tekan, bener-bener nempel masuk ke kuping. Nah bagian kanan itu ditekan kayak apapun, untuk ear tips partnya tuh kayak kurang nge-seal dan kurang nge-grip. Jadi kalau gue denger, gue pasti ngerasa imbalance di bagian kanan, kurang bass. Jadi kalau gue pakai ear tips yang bisa agak majuin dikit moncongnya itu, karena gue butuh lebih maju lagi, gue pakai SpinFit CP145 di pengetesan gue dan gue dengar sehari-hari. Either pakai CP145 atau SpinFit W1, dua-duanya works. At least itu di telinga gue, jadi lebih maju kan si nozzle-nya itu. Tapi kalau udah ganti pakai CP145 ataupun pakai W1, gue udah nggak ada masalah lagi. Ini enak banget dipakai seharian. Ear guide-nya juga nggak terlalu melenceng gimana-gimana. Dia gripnya bagus, jadi stability-nya gue pakai jalan-jalan juga oke. Dan kabelnya nggak microphonic dan very soft and lentur, ringan seperti ini. Ya itu aja sih, gue bermasalah lebih ke ear tips bawaannya yang jujur aja gue nggak pernah pakai lagi ya setelah gue cobain pakai ear tips lain. Nah ini yang menarik untuk
tonal dan frekuensi respons dari si Truth Ear Gate ini yaitu rasanya di budget sekitar 300.000 sampai 500.000 atau tepatnya 500 ribuan dan ke bawah. Untuk sekarang ini adalah IEM yang paling inline atau paling mendekati Harman Target 2019. Jadi ini bisa kabar buruk, bisa kabar baik. Kalau lu suka Harman Target, IEM selama ini ya this is maybe for you. Kalau lu nggak suka Harman Target ya mendingan stop review ini karena ini IEM dengan Harman Target. Nah, untuk kalian yang belum familiar with Harman Target ya bisa lihat sebenarnya di video gue yang menjelaskan apa itu Harman Target dan segala macamnya dengan lebih jelas. Gue kasih juga di link di description di bawah. Tapi yang di sini gue ngomong ciri khas Harman Target banget. Satu, bassnya itu tidak terlalu ngisi di bagian mid bass, somehow dia fokus sub bass dan juga secara lower mid range-nya tidak terlalu tebal, dia fokusnya ke upper mid range dan habis itu treble-nya agak turun. Setelah upper mid range yang lumayan naik, treble-nya agak turun gitu. Jadi fokusnya lebih ke bass yang bisa nyampe bawah tapi nggak terlalu tebal dan juga vokal yang cukup maju, cukup energik tapi tidak terlalu tebal juga. Jadi ini energik bisa dibilang agak V dengan energi di frekuensi agak bawah dan juga pertengahan ke atas sedikit. Bass-bassnya ini adalah bass yang bisa cukup dalam, cukup dalam tapi nggak terlalu ngisi di bagian mid bassnya. Jadi jangan berharap ini bass yang cedum jeduk gitu. Dan juga secara rumblingnya nggak terlalu bisa rumble. Jadi dalam tapi that's it. Dalam, well controlled, bisa cepet tapi nggak terlalu bisa bergemuruh dan nggak terlalu bisa tebal suaranya itu. Jadi cukupan dalam. Kalau gue pribadi ngerasa at least buat selera gue ini dengerin lagu pop, dengerin lagu musik yang rock ataupun dengerin lagu-lagu akustik ini udah tipe cukupan aja. Cuman memang mungkin kerasa kurang full, kurang tebal untuk lagu-lagu semacam EDM. At least di berbagai macam lagu yang gue suka dari sini adalah lo tetap berasa ini adalah bass yang bisa nyampe dalam tapi ya sekedar adaan, lebih ke deg dalam, bukan jeduk lebih kayak deg dalam gitu tapi bukan full. Itu sensasi dari sini, tapi ya cepat. Kalau misalnya mau ngikutin lagu rock bisa, mau ngikutin lagu-lagu cepat yang nya cepat gitu, itu semuanya bisa. Cuman nggak terlalu full aja. Nah, untuk mid-range-nya, yes, this is very Harman-ish kind of mid-range ya. Dia mengutamakan vokal atas manusia. Jadi dengerin vokal-vokal cewek itu seru di sini. Dengerin lagu-lagu kayak Lisa ataupun dengan YOASOBI, dengerin Yorushika yang suka teriak-teriak di bagian vokal. Ada yang mereka, gue tahu ada mereka yang nyantai, ada bagian juga yang energik. At least yang gue suka di sini adalah itu jelas, itu clear, itu maju, energinya kalau misalnya mereka teriak itu berasa. Dan juga nggak overly terlalu maju atau overly smoothed over. Buat gue pas lah untuk lagu-lagu semacam itu untuk vokalnya. Walaupun gue harus ngomong kalau misalnya lu suka vokal yang lebih berbody, ini kurang. Dengerin lagu-lagu kayak Josh Groban, dengerin lagu Mariah Carey, dengerin lagunya Adele, masih kekurangan daging di bagian vokalnya. Tapi lu at least untuk vokal-vokal yang rada-rada tipis, kalau buat selera gue itu oke. Kecuali lu memang anti Harman Target, buat lu itu terlalu shouty, yes. Ini memang cukup maju, yes. Kalau lu sensitif, ini bisa cukup shouty. At least di sensitivitas telinga gue, ini masih safe. Bahas mengenai treble-nya, simply adaan, safe, well-tuned. Cuman nggak terlalu spesial. Dia nggak sampai terbang tinggi banget, ataupun lepas banget, sampai airy banget, nggak. Tapi at least secara extension, ya oke lah. Secara presence juga, keberadaan treble-nya juga masih oke. At least dengerin cymbal masih berasa cukup trust-nya, jelasnya. Nggak sampai terlalu muted, nggak sampai terlalu rolled off, nggak sampai terlalu dark. Cukup ada, cukup jelas, cukup bisa ngasih detail-detail yang bagus, cuman nggak terlalu spesial, nggak sampai tinggi-tinggi banget aja. Ya simply safe aja lah, cuman memang lumayan maju di lower treble-nya. Jadi dengerinnya emang beberapa cymbal kalau gitu masih sedikit lumayan maju, cuman atas-atasnya itu lama-lama menghilang ke frekuensi tertinggi. Jadi yes, kalau lu udah familiar sama Harman Target IEM pada umumnya, ini basically seperti itu tuningnya. Kalau gue yang suka banyak Harman Target IEM, gue dari dulu kan emang suka kan. Salah satu IEM favorit gue tahun-tahun lama itu kan Moondrop S8, lalu gue suka juga Tajam Tajam Oxygen ya. Gue suka Moondrop KXXX, Moondrop Kato, segala macam. Gue suka banyak IEM dengan Harman Target. Gue suka Simgot IEM yang EW200, lalu si Super Mix 4, EM10 ya, itu semua Harman Target IEM. Walaupun gue tahu ada perbedaan sana sini yang bikin mereka sensasi overall berbeda, tapi ada kemiripan dari semua target-target IEM itu, yaitu satu, bassnya dalam,
Cuman ada yang, gue tau ada yang tebel, ada yang agak tipis. Nah ini mengarah ke yang agak tipis. Cuman dalamnya itu tetap sama. Dan juga upper mid maju. Upper mid maju ini bikin vokal cewek itu berasa clear, maju, asik. Secara ini ya, kalau garangnya tuh berasa, serunya berasa, tapi ngarahnya agak tipis. Nggak bakal cocok-cocok banget untuk vokal-vokal yang cowok atau butuh ketebalan besar. Kecuali EM10 Harman Target yang paling tebal sendiri ya. Ini masih tipikal Harman Target yang pada umumnya. Nah, untuk technical terkait tonal ini kebawa Harman Target pada umumnya, yaitu salah satunya ada sensasi clean. Sensasi clean di sini maksud gue adalah dia tidak kemadi, tidak berlumpur, tidak butek. Jadi karena bassnya itu fokus bass yang rada dalam dan vokalnya vokal yang juga fokusnya agak ke vokal yang nada tinggi. Jadi ini frekuensinya nggak bakal kecampur aduk, nggak bakal berasa ini ketebelan atau ini yang terlalu banyak gitu, nggak. Pasti kerasa, oh waktu ketika ada main bass itu nggak pernah bleeding to mid range. Mid range-nya pasti tetap clean, pasti tetap clear, tetap kerasa jelasnya. Dan yes, di sini juga secara dinamika vokal itu masih berasa bagus. Kalau suara vokalnya teriak, dia di sini emosi dan resolusinya itu cukup berasa. Tapi technical selain itu seperti soundstage, imaging, separasi, layer, bisa gue bilang sesuai level harganya. At least kalau lu udah nyobain kayak Moondrop Chu 2, lalu udah nyobain Tangsu One Ear atau nyobain Zero 2 gitu, Sound Zero tuh ya segituan lah levelnya. Mereka semua nggak ada yang lebih bagus sendiri atau lebih jelek sendiri. Paling ya beda sekitar secara soundstage beda agak luas dikit atau agak sempit dikit. Ini yang sedikit legaan, tapi sedikit ya, kata kunci sedikit, nggak bakal berasa jauh, nggak berasa major bedanya. Secara detail segala macam ya juga level secara 300 ribuan lah. Dia bukanlah yang terbaik tapi bukan juga yang terburuk. Langsung ke perbandingan. Apakah gue lebih suka ini dibandingkan sebelumnya si Truth Ear Hola? At least kalau buat selera gue, definitely yes. Kalau lu pernah lihat review gue yang Hola dulu, itu terlalu smooth it over di bagian treble-nya. Mau dengerin bagian-bagian simbol yang semestinya ceres, itu kayak jadi kurang s-nya dikit. Dan ini jelas memperbaiki itu, lebih jelas, lebih clear, tapi memang nggak bohong ini suaranya lebih tipis. Jadi kalau lu udah suka Hola ya, ini arahnya sedikit beda. Dia buat gue pribadi definitely more balanced, more open, clearer juga suaranya. Cuman apakah dia menggantikan arah suaranya beda, lebih tepatnya ke sana. Lawan favorit ayam 2023 300 ribuan favorit gue si Moondrop Chu 2 ini sebenarnya secara frekuensi respons sangat mewakilkan apa yang gue dengar. Satu, secara bassnya lebih full, lebih tebal ada di Chu 2 ini. Jadi kalau misalnya dengerin EDM gitu, duk-duk-duk-duknya itu lebih tebal, lebih berasa mukulnya, lebih kalau dengan kick bass juga duknya itu berasa lebih tebal. Dan juga secara mid range ini mungkin cukup unik. Mid range ya sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan dengan vokal, lebih maju berasa di Truth Ear Gate ini. Tapi karena si Chu 2 punya peak di sekitar 3 kHz yang lebih maju sedikit, nggak bohong di beberapa lagu, mungkin itu untuk balancing bass yang lebih tebal ya di Chu 2 juga. Di beberapa lagu ketika penyanyinya itu teriak, sama ada sedikit peak yang lebih terasa di Chu 2 ini. Entah itu better or worse, balancing vokalnya walaupun lebih maju, gue lebih suka di Truth Ear Gate ini. Di Chu 2 sedikit lebih peak untuk di beberapa nada tertentu aja. Jadi ini lebih fuller suaranya, mungkin sedikit lebih V. Jadi overallnya karena dengan peak 3 kHz dan juga bass yang lebih tebal tadi. Ini berasa ya, walaupun bukan netral ya, tapi nggak bohong. Dari dua ini lebih berasa netral si Truth Ear Gate ini dan dengan vokal yang buat gue overall lebih balance. Oke, pasti ada yang tanya, Bang, gimana kalau misalnya dibandingkan sama KZD5, salah satu ayam 300 ribuan yang gue ranknya tinggi banget. Gue bakal ngomong sekarang, kalau misalnya apapun yang gue ngomong sekarang, KZD5 at least buat gue itu sudah nggak pernah bisa gue rekomendasikan lagi. Karena terlalu banyak kasus rusak, imbalance, kanan kiri satu gede, satu lebih kecil. Dan ya, simpelnya gue nggak bisa rekomendasi lagi. Tapi dengan kalau misalnya dibandingkan unit gue yang sekarang udah setahun lebih dan nggak rusak-rusak, buat gue KZD5 overall tetap lebih balance, tetap lebih mendekati netral, vokal suara lebih full, bassnya walaupun tidak sedalam si Gate ini tapi lebih fuller juga sensasinya di KZD5. Buat gue KZD5 tetap very special di hariannya dan gue tetap suka. Cuman sayangnya udah tidak gue rekomendasiin lagi. KZD5 lebih, tetap gue bisa bilang lebih balance sih. Di sini lebih mendekati Harman Target, lebih seru di vokalnya, lebih dalam di bassnya, tapi tidak sebalance KZD5 secara umum. Oke, Indian, apakah Truth Ear Gate worth it?
kalau buat gua sendiri tetap worth it karena dia tetap menjadi salah satu yang bisa gua rekomendasikan kalau lu suka Harman Target IM. Nah, kalau lu nggak suka Harman Target IM, go with anything else gitu. Go with either Q2 atau yang lain. Tapi secara overall tonal dan technicalnya ya, this is definitely salah satu yang top di harga 300 ribuan. Di sampingnya Q2, di sampingnya Soundnote Zero 2, dibandingkan di sampingnya Soundnote Zero 1. Tinggal tonalnya aja, bener-bener tonalnya aja penentunya. Secara technical soalnya kayak level segini tuh ya mirip-mirip aja, nggak ada yang terlalu spesial gimana-gimana. Cuman ini yang buat gue menarik adalah ini kayak pintu gerbang yang paling mirip kalau misalnya lu mau nyobain Harman Target IM. Biasanya deviasi terbanyak lebih ke area upper mid-nya. Kadang ada yang lebih maju, kadang ada yang lebih kalem, lalu bass-nya ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Tapi ini sensasi Harman Target-nya tuh gue dapet banget dari IM ini. Dan yes, ini yang paling mendekati Harman Target untuk budget 500 ribu ke bawah yang gue pernah coba di tahun 2024 ini. Jadi gitu aja, kalau misalnya kalian tertarik dan pengen beli sendiri, pengen coba, Bang, Harman Target kayak apa sih? Nah, sekarang cobain sendiri nih. Ada gue kasih di link di deskripsi di bawah, di Tokopedia-nya, bisa kalian coba sendiri. Dan tentunya yes, itu sudah bergaransi resmi. Jadi thank you for watching, see you next time, bye-bye.